Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pardiana, kelas 7I, absen 19, ingin mempresentasikan tugas IPS tentang kesinambungan antara Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Kesinambungan antara masa Hindu-Buddha dan Islam terlihat pada beberapa budaya Hindu-Buddha yang tidak ditinggalkan pada masa Islam. Contohnya pada bangunan masjid, pada bangunan masjid terdapat menara itu mirip dengan bangunan candi. Dan contoh yang lainnya adalah seni wayang yang sudah ada pada masa Hindu-Buddha dan pada masa Islam dimodifikasi untuk media dakwah. Dan ada juga seperti yang saya bilang tadi, ada kebudayaan dari masa Hindu-Buddha yang tertinggal di Islam, yaitu seperti masjid yang kubahnya seperti candi, yaitu masjid-masjid pada awal masuknya agama Islam mempunyai arsitektur yang berbentuk limas dengan mempunyai tingkatan yang berjumlah 3 atau 5 tingkat yang biasanya memang berjumlah ganjil. Bentuk limas ini merupakan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada masa Hindu-Buddha, di mana masyarakat biasanya membuat bangunan yang menyerupai atap bertingkat atau bersusun. Hal ini juga dibuktikan di Bali. Banyak bangunan yang memang mempunyai atap yang bertingkat. Contoh dari masjid yang mempunyai arsitektur seperti ini adalah Masjid Demak dan Masjid Banten. Ada juga kesinambungan dari seni ukir. Kemampuan atau keterampilan masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha yang sangat pandai untuk menciptakan ukiran-ukiran yang sangat indah. Kemudian dilanjutkan pada masa budaya Islam juga tetap melakukan kesenian mengukir pada masa Islam, dimodifikasi untuk menghilangkan atau menyamarkan lukisan yang mirip dengan makhluk hidup atau manusia yang memang dilarang dalam ajaran Islam. Ukiran-ukiran pada masa itu diubah menjadi pola-pola tumbuhan seperti dedaunan, bunga, dan pemandangan-pemandangan dengan garis geometris yang dihias-hiasi dengan kalimat-kalimat kaligrafi Arab. Jadi kesenian ukir pada zaman itu tetap berkembang secara kesinambungan. Dalam bidang politik juga ada, yaitu dalam bidang politik juga sebenarnya juga terjadi kesinambungan di masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, mewariskan sistem pemerintahan yang hampir bisa dikatakan sama dengan kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, di mana saja dalam kerajaan Hindu-Buddha diganti dengan gelar sultan pada masa Islam. Sebagian juga keturunan dari raja-raja pada zaman Hindu-Buddha juga menjadi raja-raja pada saat Islam berkembang. Misalnya Raden Patah merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit, sehingga sebenarnya peran raja-raja pada zaman Hindu-Buddha itu juga menghasilkan keturunan-keturunan yang menjadi raja juga ketika masa kebudayaan Islam. Tetapi pada masa kerajaan Islam, sistem kasta dihapuskan dari sistem pemerintahan. Selanjutnya ada bidang kesenian. Kesenian juga tetap berjalan secara berkesinambungan. Para para sunan saat itu tidak serta-merta menghapus pertunjukan atau kesenian yang ada. Mereka juga memanfaatkan kesenian itu untuk melakukan dakwah. Misalnya wayang kulit yang sudah ada sebelumnya dimodifikasi, diberikan unsur-unsur budaya Islam dan ceritanya sehingga wayang bisa menjadi media yang menarik hati rakyat untuk bisa memeluk agama Islam. Hal ini efektif karena kegemaran masyarakat saat itu untuk melihat kesenian sangatlah tinggi dan juga membuat proses masuknya Islam ke Nusantara bisa berjalan dengan damai. Seperti itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.